Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di lahan porang yang kedua teman-teman ya. Di lahan porang yang kedua yang pinggir sawah tuh ya, yang pinggir sawah. Alhamdulillah ya, pada saat ini sawahnya sudah pada digarap teman-teman ya, sudah masuk ke musim sawah kembali ya. Ini sudah pada tandur, mungkin padinya di kisaran 2 mingguan lah, setengah bulanan ini ya. Alhamdulillah tuh teman-teman ya, gitu tuh. Jadi pada sore hari ini saya sengaja ingin melihat kembali bagaimana perkembangan lahan, perkembangan porang dan tanaman pepaya kita ya, yang ada di lahan yang kedua. Karena jujur saya sudah lama teman-teman tidak kesini ya. Dulu mungkin ketika terakhir kalinya yaitu ketika kita lihat pepaya kita di umur 1 bulan gitu teman-teman ya, di umur 1 bulan. Dari 1 bulan itu sampai sekarang baru saat ini ya saya bisa melihat kembali tanaman pepaya kita dan tanaman porang kita gitu teman-teman ya, gitu. Ini karena saya sudah lama banget gitu ya, sudah lama banget nggak melihat perkembangan tanaman kita. Dan di lahan yang lain bahkan sama sekali belum saya lihat teman-teman ya, belum saya lihat baik lah tanaman porang atau pepaya yang ada di lahan yang ke-1 maupun yang ada di lahan yang ketiga gitu teman-teman. Saya nggak tahu perkembangannya seperti apa sampai sekarang gitu. Dan pada saat ini pepaya California sudah berumur 2 bulan teman-teman ya. Ini kurang lebih 2 bulan pepaya California kita gitu. Nah, seperti ini perkembangan pepaya kita teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah sudah kelihatan sekarang. Kalau kemarin ketika kita sharing ya, ketika pepayanya di umur 1 bulan mungkin belum begitu kelihatan ya, belum begitu kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah sudah kelihatan ya. Jadi posisi saat ini pepaya California kita sudah berumur 2 bulan ya. Adapun untuk tanaman porangnya alhamdulillah juga sudah tumbuh teman-teman ya. Ketika kemarin di posisi pepaya California umur 1 bulan, tanaman porangnya kan belum pada tumbuh gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah ketika sekarang tanaman porangnya juga alhamdulillah sudah pada tumbuh tuh teman-teman ya. Alhamdulillah ini tuh sudah pada tumbuh. Ada yang belum tumbuh juga ada, cuman kayaknya yang tumbuh itu sudah di kisaran 2/3 ya, 2/3 sudah pada tumbuh gitu teman-teman. Nah ini, dan pepaya California kita baru 1 kali dipupuk ini teman-teman ya. Ini baru 1 kali dipupuk menggunakan NPK 1515 kalau saya. Kalau yang lain mungkin menggunakan pupuk NPK 1616 ya. Kalau saya menggunakannya NPK 1515. Ini pertumbuhannya seperti ini teman-teman ya. Pertumbuhannya seperti ini. Tuh. Dan porang juga sudah 1 kali dikocor teman-teman ya. Jadi tanaman porang kita juga baru dikocor 1 kali. Kalau tanaman porang itu kita menggunakan pupuk organik cair gitu teman-teman ya, pupuk organik cair. Ini baru 1 kali. Dan pepaya California dipupuk pakai NPK 1 kali. Cuman ketika kita kemarin memupuk atau mengocor tanaman porang, pepaya juga kita kocor gitu teman-teman ya, dengan menggunakan pupuk cair. Jadi pepaya kita alhamdulillah mendapatkan 2 pupuk ya, 2 jenis pupuk.
yaitu jenis pupuk kimia NPK 1515 dan juga pupuk organik cair gitu teman-teman. Ini alhamdulillah perkembangannya ya. Ini umur 2 bulan teman-teman ya. Ini umur 2 bulan tuh. Dan karena sebagaimana yang saya katakan bahwa saya masih nol ya pengetahuan kita di masalah pepaya California, karena cuaca pada saat ini musim hujan ya, musim hujan. Jadi akhirnya tanaman pepaya kita ada yang kuning teman-teman ya, ada yang kuning ini. Ada yang kuning tuh teman-teman ya, bisa dilihat sama teman-teman ini. Ini kuning tuh. Warnanya kuning. Saya mohon pencerahannya dari teman-teman, ini kenapa ini teman-teman ya? Apakah ini karena terlalu banyak hujan ya, curah hujannya terlalu tinggi, atau kenapa gitu teman-teman ya? Mohon solusinya dari teman-teman. Cuman saya antisipasi, saya melihat berbagai sumber dan bertanya sama yang lain ya, untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi ya, takut ada jamur, maka saya gunakan dolomit dan antrakol ini teman-teman ya. Ini tuh ya, ini alhamdulillah sudah disebar ini teman-teman ya, udah disebar tuh. Jadi yang kena maupun yang tidak kena akhirnya kita pupuk semuanya ya, kita tabur antrakol dan dolomit ini semua ya, semua. Itu permasalahan yang timbul sampai di umur 2 bulan ini teman-teman ya. Sampai di umur 2 bulan permasalahan yang timbul itu pepaya kita ada yang kuning, yang kuning-kuning gitu teman-teman. Tapi yang lain alhamdulillah pada subur-subur gitu teman-teman tuh ya. Alhamdulillah pada subur-subur. Cuman permasalahan yang kedua, untuk pepaya itu ada yang pepayanya jadi pepaya lakinya kalau nggak salah ya, jadi pepaya gandul kalau orang sini bahasanya tuh ya. Ini sudah berbunga tuh, sudah jadi kembang tuh ya. Ini katanya pepaya jantan gitu ya, atau jadi gedang gandul kata orang sini mah gitu. Nah ini banyak ini teman-teman yang jadi pepaya jantannya banyak itu tuh. Nggak tahu ini kenapa ini teman-teman ya. Kalau di sini memang bibitnya nggak beli teman-teman, tapi bibitnya itu dari buah ya, dari buah. Kalau bahasa orang sini morekat ya, dari buah pepaya kita bikin bibit gitu ya teman-teman, kita bikin bibit itu. Cuman tadi akhirnya ada yang tumbuh jadi pepaya jantan. Mohon solusinya teman-teman. Bagaimana caranya ini mengantisipasi, apakah memang harus dicabut, diganti gitu ya, atau kita bisa menggunakan cara lain. Artinya pohonnya tetap pohon ini, tapi nanti menghasilkan pepaya California gitu teman-teman ya. Gitu, mohon solusinya kepada teman-teman gitu. Itu permasalahan yang kedua teman-teman dari pepaya ya. Yang selanjutnya juga saya ingin bertanya kepada teman-teman tentang penyemprotan pepaya gitu ya. Apakah memang boleh enggak nih kita menyemprot pepaya ini dengan menggunakan pupuk kimia gitu teman-teman ya, dengan menggunakan obat kimia gitu maksudnya. Gitu, apakah pakai Amistartop atau apalah jenis mereknya ya. Karena saya mendapatkan informasi dari teman katanya nggak boleh gitu ya, katanya nggak boleh di shower gitu teman. Jadi di pupuk bagian atasnya nggak boleh gitu. Jadi hanya menggunakan pupuk apa ya, pupuk bawah aja gitu maksudnya. Makanya saya agak ragu gitu, karena teman saya katanya sudah mencoba menggunakan pupuk disemprot gitu ya, disemprot itu pada kuning, pada mati gitu teman-teman ya. Makanya saya agak ragu untuk mencobanya gitu ya, agak ragu untuk mencobanya menggunakan atau mengaplikasikan penyemprotan bagian atasnya gitu teman-teman ya. Itu agak ragu. Mohon solusinya, mohon pencerahannya dari teman-teman gitu ya. Tuh
alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah pepaya kita sudah pada tinggi-tinggi, subur-subur gitu, dan porangnya juga alhamdulillah sudah pada tumbuh teman-teman ya. Tuh ya, ini tuh. Nanti insya Allah mungkin di 2 minggu atau 1 minggu ke depan ini kita akan pupuk kembali ya teman-teman ya, baik pepaya Californianya maupun tanaman porangnya ya. Jadi nanti pepaya Californianya mendapatkan 2 perlakuan ya, mendapatkan 2 pupuk, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik gitu. Cuman ketika sudah berumur 2 bulan ini, saya nggak tahu nih pupuknya apakah hanya mengandalkan pupuk NPK 15-15 saja atau kita gunakan campuran yang lain gitu teman-teman ya. Saya belum tahu. Jadi untuk posisi pepaya di umur 2 bulan, apakah pemupukannya cukup menggunakan NPK 15-15 saja atau ada tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Saya belum tahu gitu teman-teman. Jadi mohon arahannya bagi teman-teman yang sudah berpengalaman di tanaman pepaya California gitu teman-teman ya. Tuh. Nih alhamdulillah nih porangnya sudah pada tumbuh teman-teman ya, sudah pada tumbuh juga ya. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan semua usaha saya ya, semua perjuangan saya baik dari tanaman pepaya California maupun dari tanaman porang mudah-mudahan menghasilkan gitu teman-teman ya, mudah-mudahan menghasilkan. Ini tuh. Alhamdulillah ini terus rumputnya alhamdulillah sudah bersih teman-teman ya, karena di sini di lahan yang kedua kita sudah melaksanakan pembersihan gulma itu sebanyak 2 kali teman-teman ya, karena berkaca dari musim tahun kemarin karena kita lambat membersihkan gulma, akhirnya kita kewalahan sendiri untuk membersihkannya. Nah makanya sekarang proses pembersihannya tidak menunggu lama-lama gitu. Berandai ada kesempatan untuk membersihkan, langsung kita bersihkan ya. Kita bersihkan. Itu alhamdulillah. Nih. Tuh teman-teman ya. Saya alhamdulillah merasa senang gitu ya. Merasa senang melihat perkembangan pepaya California kita dan tanaman porang kita teman-teman ya. Alhamdulillah. Tuh teman-teman ya, pepayanya tumbuh dengan bagus ya, terus porangnya juga sudah pada tumbuh ya teman-teman tuh ya, sudah pada tumbuh ya tuh. Alhamdulillah. Cuman tadi itu dari perkembangan tanaman kita sampai tanaman pepaya di umur 2 bulan itu ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang harus kita selesaikan gitu teman-teman ya gitu. Pertama tadi karena curah hujan tinggi, akhirnya pepaya kita terserang jamur katanya ya, terserang jamur. Jadi daunnya pada kuning gitu teman-teman ya, daunnya pada kuning. Ini memerlukan penyelesaian ya. Untuk sementara penyelesaiannya yang kita gunakan adalah menggunakan dolomit dan antrakol gitu teman-teman tuh ya. Ini kuning tuh teman-teman, kuning. Kita gunakan antrakol dan dolomit ini untuk sementara ya. Saya belum tahu untuk penyelesaian permasalahan ini dari sisi atasnya ya, dari sisi atasnya, dari sisi daunnya, apakah memang perlu dipupuk ya, disemprot gitu ya atau tidak. Kalau toh memang menurut teman-teman ini bisa disemprot dan aman gitu ya, aman terhadap pepayanya gitu, saya mohon gitu sarannya menggunakan obat apa gitu ya, menggunakan obat apa gitu tuh teman-teman ya.
Dan di sini bagian sini juga alhamdulillah tuh tanaman porangnya sudah pada tumbuh teman-teman ya, sudah pada tumbuh. Ini insya Allah di 1 minggu ke depan akan kita pupuk kembali tuh teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Dan tadi permasalahan yang kedua, di umur 2 bulan ini ternyata banyak perubahan ya, banyak perubahan jenis pepaya ya. Jadi ada beberapa tanaman pepaya yang menjadi pepaya jantan ya. Jadi pepaya jantan tuh ya, jadi tumbuh kembang ya. Mohon solusinya teman-teman, kepada teman-teman ya, apakah cara mengatasinya harus diganti ya, atau memang bisa dengan cara lain ya. Umpamanya kalau saya lihat beberapa sumber itu bisa di stek gitu teman-teman ya, bisa di stek tuh, bisa di stek. Bagian sini juga alhamdulillah sudah bersih teman-teman ya, sudah bersih, udah kita selesaikan tuh ya. Ini padahal udah bagus ini teman-teman tumbuhnya ya, udah bagus ini, cuman sayang ini jadi pepaya jantan tuh teman-teman ya. Jadi pepaya jantan sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan. Nah ini harus diselesaikan gitu teman-teman ya, jangan dibiarkan ini menjadi pepaya jantan terus ya. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan permasalahan ini supaya jadi pepaya California ya. Nanti insya Allah katanya akan di stek sama teman kita ya, dicoba gitu, apakah itu akan berhasil atau tidak saya nggak tahu ya, saya nggak tahu tuh. Alhamdulillah teman-teman, saya merasa senang ini. Cuman tadi saya belum tahu di lokasi yang lain, di lahan yang lain, apakah sama pertumbuhannya seperti ini atau tidak gitu teman-teman ya, gitu. Karena sampai posisi pepaya di umur 2 bulan ini saya belum pernah melihat bagaimana tanaman kita ya, baik tanaman porang maupun tanaman pepayanya untuk di lahan yang ke-1 maupun lahan yang ke-3 gitu teman-teman, gitu tuh ya. Dan juga saya nggak tahu ya, pepaya itu mulai berbunga ya, mulai muncul bunga itu di umur berapa bulan gitu ya, berapa bulan saya nggak tahu teman-teman ya, itu makanya tadi itu saya ingin sarannya dari teman-teman, apakah pemupukan itu hanya cukup menggunakan NPK saja atau perlu tambahan yang lain pupuknya gitu teman-teman ya, agar tadi pertumbuhan batangnya bagus, terus pertumbuhan buahnya bagus gitu teman-teman. Jadi saya mohon sarannya, mohon masukannya dari teman-teman gitu, pupuk apa saja yang diperlukan ya ketika pepaya kita sudah di atas 2 bulan umurnya gitu teman-teman ya, sudah di atas 2 bulan itu tuh. Alhamdulillah kelihatan bagus teman-teman tuh nanti kita akan coba lihat tanaman kita di lahan yang lain ya, tanaman porang dan tanaman pepaya kita di lahan yang ke-1 maupun lahan yang ke-3 gitu ya, gitu. Mudah-mudahan pertumbuhannya sama teman-teman ya, mudah-mudahan pertumbuhannya sama. Mungkin ini dulu aktivitas kita pada sore hari ini teman-teman ya, pada sore hari ini. Jadi aktivitas kita pada sore hari ini, setelah sekian lama saya tidak melihat ya bagaimana perkembangan tanaman pepaya kita dan tanaman porang kita ya.
di kisaran 1 bulan lebih, karena dulu saya melihat lahan kita itu di umur pepaya di umur 1 bulan, dan sekarang baru bisa melihat kembali perkembangan tanaman pepaya dan porang kita di umur pepaya di posisi umur 2 bulan gitu teman-teman ya. Itu terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.